Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mislatul Aula. Di sini saya akan memaparkan tata cara membuat tabel frekuensi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi statistik. Ya, langsung saja ke SPSS-nya. Kita harus melihat datanya dulu, yaitu datanya nilai tes literasi peserta didik. Sebelumnya kita akan mengisi variabel view terlebih dahulu. Di sini saya akan menulis dengan nilai tes. Kita akan mengubah desimalnya menjadi 0, kemudian measure-nya kita ubah menjadi scale. Ya, setelah itu kita akan mengcopy datanya untuk kita masukkan ke SPSS tadi. Kita copy terlebih dahulu. Jika sudah, kita paste di SPSS-nya. Ya, sebelum kita membuat tabel frekuensi data, kita harus mencari atau mengetahui terlebih dahulu nilai N, kemudian rank, minima, maksimum, dan lainnya. Caranya adalah kita harus klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu frekuensi. Setelah itu kita masukkan nilai tesnya ke variabel dan kita klik statistik. Kemudian kita centang semua pilihan yang ada di situ ya, kecuali persentil dan SMIN. Jika sudah, kita continue, lalu kita OK. Nah, sudah terlihat beberapa informasi yang dapat kita gunakan untuk membuat tabel frekuensinya. Di antaranya ada N20, kemudian rank 55, minimumnya 30, maksimumnya 85, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita akan mencari kelas dan panjang kelas untuk menentukan interval dari tabel frekuensi tersebut. Ya, caranya adalah dengan rumus panjang kelas adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Maka menjadi K sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya tadi adalah 20. Maka sama dengan 1 plus 3,3 kali log 20, hasilnya adalah 1,3, yang keseluruhannya menjadi 5,29, atau kita bisa bulatkan menjadi 6. Nah, setelah kita mendapat nilai banyaknya kelas, kita akan mencari panjang kelas dengan rumus P sama dengan rank per K atau banyaknya kelas. P sama dengan ranknya tadi adalah berapa? 55. Bentar, kita pakai equation. Kita pakai equation.
untuk mempermudah saja. Nah, sudah. Maka 55 ranknya per banyaknya kelas yang sudah kita bulatkan tadi adalah 6. Maka hasilnya adalah 55 dibagi 6 sama dengan 9,16. Atau kita bisa bulatkan menjadi 10. Nah, kita sudah mendapat nilai kelas dan panjang kelas dengan minimal datanya tadi adalah 30 dan maksimum dari nilai di data tersebut adalah berapa? 85 apa ya? Ya, 85. Nah, dari beberapa yang sudah kita ketahui, maka dapat kita ambil sebelum 30, yaitu bisa kita 29. Kemudian kita tambahkan menjadi 38, yaitu interval dari semuanya, yaitu 10. 29 sampai dengan 38 merupakan kelas pertama. Kemudian kelas keduanya menjadi 39 sampai dengan 48. Dan kelas ketiganya yaitu 49 sampai dengan 58. Kelas keempat yaitu 59 sampai dengan 68. Kelas kelimanya 69 sampai dengan 78. Dan kelas yang terakhir ataupun kelas yang keenam adalah 79 sampai dengan 88. Nah, ini sudah mencakup semua data. Dengan data minimalnya 30 masuk ke dalam kelas yang pertama dan maksimum datanya adalah 85 itu masuk ke kelas yang terakhir. Setelah itu kita transform lalu record into different variable dan memasukkan variabelnya. Kemudian kita akan menamai output nanti yaitu dengan nilai tes A. Dengan label saya buat di sini adalah nilai tes literasi. Setelah itu kita change dan kita isi old and new values langsung ke ranknya. Rank yang untuk kelas yang pertama adalah 29 dengan stroke atau sampai 38. Value-nya adalah 1, lalu kita add. Begitupun seterusnya, seperti yang sudah kita buat tadi. Kelas yang kedua 39 sampai dengan 48 dengan value 2, lalu kita add. Kelas ketiga yaitu 49 sampai dengan 58, value-nya adalah 3. Lalu kita add. Kelas yang keempat 59 sampai dengan 68, lalu kita add juga dengan value-nya adalah 4. Dan kelas yang kelima 69 sampai dengan 78 dengan value-nya adalah 5, lalu kita add. Dan kelas yang terakhir adalah 79 sampai dengan 88 dengan value-nya adalah 6, lalu kita klik continue. Kita oke. Lalu kita ke data yang pertama.
kita ubah menjadi bukan desimal di variable view. Desimalnya kita nolkan dan kita mengisi values-nya. Seperti yang pertama, value-nya adalah 1, labelnya 29 sampai dengan 38, lalu kita add. Value 2, 39 sampai dengan 48, lalu kita add. Value yang ketiga, 49 sampai dengan 58, lalu kita add. Dan value yang keempat, 59 sampai dengan 68, lalu kita add. Value yang kelima, 69 sampai dengan 78, lalu kita add. Dan value yang terakhir yaitu value yang keenam, 79 sampai dengan 88, lalu kita add dan oke. Nah, jika sudah, kita klik data view-nya, sudah berubah tidak menjadi desimal. Lalu kita klik analyze, descriptive statistic, frequencies. Nah, kita masukkan variabel nilai tes A. Yang ini kita kembalikan. Langsung kita oke. Nah, di sini sudah muncul beberapa kelasnya. Kelas yang pertama adalah 29 sampai dengan 38 dengan datanya adalah 1. Kelas yang kedua 39 sampai dengan 48, datanya adalah 1. Kemudian kelas yang ketiga 49 sampai dengan 58, datanya adalah 5. Dan yang seterusnya 59 sampai dengan 68, datanya ada 5. Dan semua data tersebut keseluruhannya adalah 20. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.